Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih menyertai langkah-langkah kita, masih memberikan kepada kita kekuatan hingga di 10 Ramadan ini, di akhir sepertiga awal bulan Ramadan. Insya Allah di sesi kali ini kita akan membincang tentang pemaknaan kita terhadap ayat-ayat Syam atau ayat-ayat puasa. Sahabat sekalian, jika kita membaca ayat-ayat tentang puasa pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187 itu, kita akan menemukan satu ayat yang tidak berbicara tentang puasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini bercerita tentang doa sahabat sekalian, dan saya kira ayat ini jika kita cermati masih tetap memiliki korelasi dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya, yaitu doa dan puasa. Jika kita lihat, doa dan puasa ini sama-sama ritual ibadah yang hamba persembahkan kepada Tuhannya guna mendekatkan diri kepadanya, atau sebagai bentuk kebutuhan kita, sebagai bentuk ketidakkuasaan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Nah, itulah doa. Dan saya kira salah satu hikmah ayat ini adalah di akhir atau di 10 Ramadan ini, saya rasa kita telah mendapatkan sedikit banyak dinamika atau ujian dan cobaan tentang puasa ini. Dan itulah kira-kira gambaran 20 hari ke depan. Dan mudah-mudahan dengan ayat doa ini semakin memantik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, makna kedua yang ingin kita ulas adalah tentang al-imsak atau menahan dan mengendalikan diri. Dan makna ini adalah salah satu inti dari nilai puasa yang kita kerjakan, yang akan mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa, derajat para muttaqin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, maka bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, konteksnya ada pada ayat setelahnya yang mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Ada dua konteks di ayat ini yang bercerita tentang menahan diri atau mengendalikan diri, yaitu pengendalian diri terhadap harta dan pengendalian diri terhadap emosi kepada orang lain. Dan kita lihat sahabat sekalian, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan menahan diri dari harta yang mampu melakukan ini, yaitu bersedekah di waktu lapang dan sempit. Di waktu lapang, saya yakin kita semua akan mampu bersedekah. Bahkan
berlomba-lomba untuk bersedekah sebagai bukti kesyukuran. Tetapi tidak jarang di antara kita yang mampu bersedekah ketika di waktu sempit, dan disitulah ujian kita sebagai seorang mukmin terhadap harta. Apakah kita mampu atau apakah kita layak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Begitupun yang kedua, sahabat sekalian, yaitu hanya orang-orang yang memiliki pengendalian emosi yang baik, yang mampu memaafkan orang lain walaupun di saat itu mereka mampu melampiaskan atau dapat melampiaskan emosinya. Nah, itu yang kedua, sahabat sekalian. Yang ketiga adalah makna ukhuwah. Di sesi sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-quwah atau quwwatus silah bainan nas, kekuatan relasi kemanusiaan atau ukhuwah. Dalam sesi ini atau pada sesi ini saya hanya ingin menekankan dan menegaskan bahwa jika kita sebagai bagian dari umat tidak ikut berpartisipasi atau tidak ikut bergabung dalam barisan umat, maka kita akan ikut pada barisan yang ingin menghancurkan Islam. Atau singkatnya ingin kita katakan bahwa jika kita tidak bersama kebaikan, maka tentu kita akan bersama kebatilan. Setidaknya kita memilih diam, maka itulah keuntungan bagi lawan-lawan Islam. Maka itulah kemenangan bagi musuh-musuh Islam, karena kita tidak berpartisipasi, kita tidak ikut bergabung dalam memenangkan risalah-risalah dakwah Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum